Kita melanjutkan dialog bangun ekonomi dari masjid bersama dua narasumber pagi ini. Pak JJ, kalau kita lihat apa sih sebenarnya hal konkretnya begitu ya yang bisa kita kembangkan begitu Pak dari potensi-potensi lainnya begitu dalam masjid, tidak hanya tadi Bapak katakan sebagai sarana beribadah saja. Ya. Kalau kita perhatikan ya, jadi kesadaran masyarakat di dalam berderma ya, bersedekah, berinfak, biasanya merasa lebih nyaman, merasa lebih puas gitu, kepuasan batin ketika dia bersedekah, menyalurkan zakatnya, infak itu lewat masjid. Nah, jadi artinya kesadaran individu itu sudah muncul, tetapi bagaimana ini dikelola akhirnya dengan baik. Tadi telah disinggung juga masjid harus dijadikan sebagai salah satu unit pengumpul, pengelola, pendistribusi dari zakat. Nah, sehingga masjid harus dijadikan bagian daripada gerakan kesadaran zakat dari Baznas. Tidak boleh berdiri sendiri. Yang kedua, masjid juga itu harus ingat asetnya itulah aset wakaf. Jadi itu biasanya adalah baik wakaf pembelian atau pemberian dari seseorang. Di mana dalam hal wakaf juga sudah ada regulasi yang mengaturnya tentang Undang-Undang Wakaf tahun 2004, di mana jelas fungsi wakaf itu selain sarana ibadah juga adalah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Itu udah jelas lagi di undang-undang itu. Nah, artinya di sini tinggal satu lagi, bagaimana bagi para pengelola masjid itu. Pengelola masjid itu paham bahwa masjid sekarang harus dilihat dan difahami tidak lagi dari satu aspek tadi. Nah, ini yang dibutuhkan tadi lagi-lagi adalah bagaimana pencerahan kepada para pengelola masjid tersebut gitu. Ya. Pak Abdillah, kalau kita lihat untuk kegiatan Dewan Masjid Indonesia sendiri yang sekarang ini begitu ya Pak, bagaimana struktur monitor pengawasan dan juga organisasinya di dalam sendiri seperti apa? Baik. Jadi bicara struktur organisasi di tingkat pusat disebut pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia, berkantor di Masjid Istiqlal dan juga ada kantor lainnya sementara ini di Jalan Surabaya. Insya Allah nantinya mungkin mendapatkan kantor, atau kami berusaha di bawah pimpinan Bapak Ketua Umum sekarang ini kantor yang representatif dan mudah dijangkau oleh muslim dan muslimat gitu. Kemudian strukturnya di bawahnya itu ada tingkat provinsi yang kami sebut pengurus wilayah, DPW, kemudian di tingkat kota kabupaten pengurus daerah, DPD, dan terus itu berlanjut sampai ke masjid-masjid. Kita mengenal Masjid Nasional itu Masjid Raya Istiqlal, kemudian di provinsi Masjid Raya, dan itu bisa beberapa masjid raya, terus ke bawah sampai Masjid Jami di tingkat kecamatan yang juga bisa beberapa. Alhamdulillah bahwa beberapa ini memang terlaksana, sehingga menurut Bapak Ketua Umum JK sendiri paling jauh kira-kira 500 meter sudah ada masjid atau musola setidaknya. Gitu. Nanti mungkin saya akan singgung ini masalah azan. Demikian. Dan yang memperkuat juga adalah keberadaan organisasi-organisasi Islam ini itu sekata sejalan, karena memang kita semua sama-sama melaksanakan sepenuhnya ya atas tuntunan Islam yang sesungguhnya, maksud saya Majelis Ulama Indonesia, Dewan Dakwah Indonesia, dan juga Dewan Masjid Indonesia. Nah, jadi hubungan yang berkorelasi antaranya seperti tadi dikatakan, untuk zakat beliau menyinggung juga bisa lewat masjid, dan masjid sendiri menahan diri untuk ini walaupun banyak melalui masjid, tapi sebagaimana peraturan perundangan telah menetapkan ada badan di tingkat nasional dan ada lembaga di tingkat daerah. Pak Abdillah, kalau kita lihat sebenarnya tadi kan seperti bantuan ya, berkolaborasi dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia terkait bantuan kredit begitu. Ini bagaimana masyarakat mungkin di daerah terkait dari umat Muslim begitu ya untuk mendapatkan bantuan. Ini bagaimana akses ke DMI sendiri seperti apa? Akses ke DMI tidak sulit karena tadi sudah dikatakan secara terstruktur mulai dari masjid sampai ke pusat itu ada jalurnya, dan lillahi ta'ala, sehingga tidak ada birokrasi yang menyulitkan, tidak ada juga biaya dan sebagainya. Hal-hal itu saya kira sudah dipahami semua.
Namun tadi karena secara khusus ditanyakan masalah kredit misalnya ya. Kalau CSR tadi itu relatif gampang karena memang sudah dijadikan channeling DMI, itu hanya tinggal lebih besar lagi hendaknya badan usaha yang menyalurkan corporate social responsibility-nya melalui Dewan Masjid ya. Yang sudah berbukti kami salurkan dengan baik dan benar. Nah, benarnya ini yang tidak gampang sebetulnya. Dengan baik saya kira secara organisasi gampang, tapi dengan benar ini betul-betul harus memenuhi hukum syar'i ya. Nah, jadi kalau kreditnya berapa besar Pak jumlahnya? Tidak besar ya, kita paling besar itu hanya 30 jutaan, bahkan ada yang hanya 5 jutaan. Karena tadi disinggung masalah jumlah, karena 30 jutaan ini adalah suatu jumlah yang sering kita ketahui untuk KUR, kredit usaha rakyat ya. Pada kesempatan ini mungkin kita dapat menghimbau juga sebetulnya KUR itu memang dijalankan sedemikian rupa secara nasional dan Muslim juga adalah rakyat, jadi bisa KUR, kredit usaha rakyat itu disalurkan misalnya dengan channeling DMI atau pendampingnya DMI karena senyatanya seperti CSR tadi ataupun Asbisindo melalui bank pelaksananya mengucurkan non-performing loan-nya itu, NPL-nya itu bahkan hampir nol. Artinya betul-betul Ustaz berbukti di sini keberadaan iman dan takwa kepada penerima kredit itu. Jadi mudah-mudahan ini sebagai suatu percontohan untuk melihat men-screen bankable-nya calon penerima kredit misalnya ya. Jadi bukan hanya baik tetapi juga benar gitu. Baik. Nah ini terkait dari struktur organisasi ya Pak JJ. Artinya kan struktur dari pengurus masjid ini juga perlu kredibel dan juga capable begitu Pak. Sehingga tidak menjadikan sebagai kerjaan sampingan begitu. Artinya perlukah ada fit and proper test terkait untuk pengurus masjid? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran pemanya ya, yang mengatur siapa yang berhak memakmurkan masjid, itu memang secara tersurat sudah ada semacam fit and proper test yang harus dilakukan, walaupun itu kan standarnya normatif. Kata Al-Quran kan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqoma sholat wa ataz zakat. Hanyalah orang-orang yang layak memakmurkan masjid Allah itu mereka yang telah beriman kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Karena bagaimana akan memakmurkan masjid kalau tidak beriman? Ini terkait nanti iman itu kepada amanah, kepada kejujuran, kepada kredibilitas. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mendirikan sholat. Bagaimana sholat itu didirikan? Wa aqoma sholat wa ataz zakat. Nah ini yang ketiga, bahwa ia mampu mengelola zakat. Jadi Al-Quran sendiri sudah jelas, masjid itu harus ada ritual dan sosialnya tadi. Nah, banyak masjid-masjid di kita kalau diperhatikan itu berdampingan dengan pasar. Saya tidak punya data resmi, tapi mungkin Bapak Abdillah tadi bisa lebih mengetahui bahwa kok sebetulnya kita setelah diberuntungkan masjid-masjid yang banyak di pusat-pusat ekonomi. Nah, persoalannya itu karena keawaman dalam pengelolaan potensi ekonomi ini, potensi yang besar ini hanya terus aja menarik sedekah ke masjid, infak-infak. Setelah terkumpul hanya membangun lagi, itu pun tanpa suatu perencanaan yang baik. Kalau itu pembangunan sarana fisik tapi perencanaan yang baik sehingga proses pembangunan diikuti dengan proses pengelolaan, akhirnya proses pemberdayaan. Ketika membangun bolehlah menarik untuk pembangunan masjid. Lalu dikelola, diberdayakan, diberi sarana parkir, kemudian diberi ruko-ruko untuk orang berjualan di sana. Di situ ada buka Baitul Mal wa Tamwil segala macam. Nah, ini kalau sudah menyangkut ke pengelolaan operasional dan terkait dengan ekonomi, tentu di situ diperlukan ada fit and proper test yang terkait dengan kemampuan pengelolaan gitu, Mbak. Pak JJ, apakah sekarang sudah ada guideline begitu ya? Iya, betul. Seperti apa ini untuk pembangunan masjid yang baik, struktur organisasi kepengurusannya, bagaimana cara mendapatkan guideline itu? Nah, ini kalau kami umpamanya bekerja sama seperti dengan terkait dari aspek wakafnya gitu ya. Karena sudah diamanatkan undang-undang, masjid itu kan harus dibangun di atas tanah wakaf. Dan wakaf itu harus produktif sebagai satu penunjang perekonomian umat dan bangsa. Nah, maka salah satu contoh kecilnya masjid, kalau dia cukup lahannya besar, strategis, ia harus dibangun 3 lantai. Lantai pertama ia adalah untuk sarana parkir, lantai kedua untuk aula serbaguna yang bisa disewakan, buka perkantoran yang bisa disewakan,
kemudian di lantai 3 baru sarana ibadah. Sehingga masjid hanya sekali mengumpulkan dana itu saat pembangunan. Ya. Tetapi setelah berjalan tidak mungut terus, ya harus memberi. Nah ini itu guidance yang kita inginkan sebetulnya gitu, Mbak. Gitu. Baik, kalau kita lihat ini Pak Abdillah, ini metode sosialisasi tadi kan Pak Jiji katakan sosialisasi Iya, itu harus betul. kuat begitu penguatannya ke lini-lini mikro ya Pak ya Iya. di daerah. Ada hambatankah atau bagaimana Pak ini untuk bisa lebih memberikan informasi keseluruhan bagi masyarakat? Hambatan ya, saya kira di mana-mana memang membutuhkan perjuangan-kejuangan ya. Jadi saya tidak melihatnya sebagai suatu hambatan karena senyatanya sudah berlomba-lomba orang berbuat kebajikannya. Demikian, dan yang tampak nyata adalah sarananya masjid. Dan alhamdulillah 5 waktu atau bagi yang pekerja paling tidak subuh isya selalu di satu tempat di masjid ya, sehingga di mana-mana kita dapat melihat ada kerukunan itu ya. Dan alhamdulillah juga sudah bukan hanya untuk umat muslim tapi sudah rahmatan lil alamin ya, untuk bangsa. Saya lihat judulnya juga tadi untuk perekonomian bangsa gitu. Bisa tidak ada hambatan, hanya mungkin menggetuk tularkan atau membuat masyarakat ini lebih demam untuk melakukan hal-hal yang merupakan sumbangan, bahkan zakat, bahkan wakaf tadi. Tapi saya ingin masuk ke soal wakaf ini. Baru-baru ini seperti ditayangkan tadi, Bapak Wapres juga Ketua Umum DMI, beberapa minggu yang lalu beberapa orang menteri hadir. Nah ini masalah tanah masjid, maksud saya sertifikat masjid ya. Alhamdulillah Bapak Menteri Agraria itu bertekad setiap masjid itu akan diterbitkan sertifikatnya atas nama masjid. Betul. Ini sangat penting sekali ya. Karena kalau aspek sudah ada legalitas sertifikat, modalitas itu, modalitas juga di hati ya. Katakan para penyumbang kalau sudah ada sertifikatnya, lalu untuk lebih memantapkan keberadaan wakafnya itu atau zakatnya itu di masjid itu, dia lebih yakin. Ini penting. Payung hukumnya jelas begitu Pak. Kita jeda dulu Pak, kita bahas di segmen berikutnya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.